Oke, alhamdulillah sudah bisa nih. Baik, saya boleh dong. Udah ada yang nonton tuh. Kalau sekarang kelihatan Teh Siti. Jadi, boleh banget nih ya buat teman-teman yang saat ini melihat, boleh kasih jempolnya apalah, mau love, mau apa gitu ya. Supaya tanda bahwa kami ini sudah ada yang menonton karena sudah publik gitu ya. Tadi masih only me. Oke, kita mulai saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan di siang hari ini nggak ngantuk ya. Biasanya sih Pak Ma nggak akan ngantuk kalau ada sesuatu gitu ya. Oke, saya langsung sapa saja. Teman ngobrol saya di siang hari ini ada Teh Siti Jamilah. Halo Teh Siti, kumaha damang? Alhamdulillah Teteh damang. Alhamdulillah damang oge. Nah, Teh Siti, sebelum teman-teman barangkali ada yang belum kenal ya. Kalau angkatan-angkatan lama biasanya udah pada kenal sama Teh Siti. Yuk kenalan dulu Teh sama teman-teman di Facebook nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jamilah, alumni KBS. Jadi di KBSE 3, KBSI 2, KBSA 1, juga KBSU 1. Jadi lengkap sudah ya, dari KBSI, dari KBSE, dari KBSI, dari KBSA sampai KBSU, lengkap dan lulus semuanya. Alhamdulillah. Iya. Teh, sebelum saya ajak ngobrol Teta lebih jauh lagi nih, saya kepengen ngasih tahu dulu teman-teman. Kalau di siang hari ini kita akan bagi-bagi souvenir ya Teh ya? Iya, jadi nanti akan ada dari KBS juga ya Teh? Betul, satu souvenir dari KBS, terus tiga souvenir dari Produk Siti ya, Rujak Ambu ya. Terus apa lagi Teh? Terus yang nggak kebagian souvenir bisa dapat voucher diskon kalau mau nyobain rujak ambu gitu ya. Saya udah nyobain loh Teh, dan saya sampai sekarang juga masih terbayang-bayang loh rasanya. Aduh, Masya Allah. Karena rasanya memang pas ya, dan waktu itu saya cobain yang kecombrang waktu itu, padahal saya sebetulnya nggak tahu kayak gimana itu rasanya. Sempet nyesel sih pas udah order kan, gak enak saya nge-cancel ya. Terus udah gitu udah bismillah weh. Pas saya cobain itu enak banget. Jadi khas kecombrang aja ya Teh ya. Itu nanti kita bicara lebih lanjut tentang rujak ambu juga. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman tonton sampai selesai, temenin kita di siang hari ini. Nah, siapa tahu jadi salah satu penonton yang beruntung. Yuk kita kilas balik dulu Teh. Dulu itu ikut KBSE tahun berapa Teh? Teteh, Siti angkatan 3 ya, sekitar tahun 2019 ada ya? Sebelum pandemi kan? Oh iya benar, kalau angkatan 3 berarti 2019. Udah cukup lama ya. Dulu kenapa mau ikut kelas berbenah sadis? Ya, aku Teh, satu, malas beberes. Oke. Karena saya tuh kerja, jadi maksudnya jam 10 malam, jadi waktunya itu lah memang sangat sedikit gitu. Terus anak-anak masih pada kecil, jadi bukannya malas beberes, tapi beberesnya tenapak gitu Teh. Jadi tenapak itu tidak berbekas gitu ya? Tidak berbekas gitu kan. Beberes mah ya pasti beberes, tapi kan nggak lama gitu lagi. Kalau suami mau pulang kantor baru aku beberes lagi biar kelihatan beres. Padahal pagi-pagi udah diberesin ya Teh ya. Iya. Kalau pas pulang kantor suami lihat balatang yang kayaknya Teh di rumah nggak ada kerjaan, ngapain doang kan kayak gitu. Oh begitu. Jadi kondisi rumah Teh Siti itu diberesin ya. Iya. Kok nggak ada bekasnya, siang sore aja udah berantakan lagi gitu ya. Terus waktu itu gimana bisa tahu ada kelas berbenah? Di Facebook. Apakah kita sudah berteman pada saat itu? Entah, kayaknya belum juga ya. Taunya dari saya atau bukan? Dari Teteh, jadi berarti udah di Facebook, berteman. terus Siti ngejapri ya, nge-DM Teteh gitu, mau ikutan lah Teh, seperti itu. Jadi sebelumnya udah lihat sih yang KBS 1, KBS 2 seperti apa, ada teknik-teknik melipat gitu kan, tertarik banget, terus saya cobain lah bebenah sadis itu segimana sadisnya, karena
Siti tuh orangnya seneng tantangan sih sebenarnya. Oh, dan Teteh bilang tuh waktu awal-awal kan sadis banget ya Teh, sistem di out gitu kan. Iya beneran. Udah gitu saya tuh paling anti kalau udah bayar terus aku keluar dengan tangan hampa, itu nggak saya banget gitu. Jadi saya udah bayar, saya harus bisa gitu kan. Jadi harus bertahan banget gimana caranya bisa lulus di KBS gitu. Oke, Teh Siti, ini udah ada teman-teman yang komen nih. Oke, Mbak Isra, ya mudah-mudahan bisa nyimak sampai selesai ya. Ada Dokter Rubiah juga, sudah lama kita tidak bersay hai ya Dokter ya. Kemudian ada Mbak Subur, kecongkangnya itu enak banget loh. Terus kemudian Mbak Via nih, harus cobain Mbak Via, enak banget beneran. Seger banget gitu ya si yang ada rujak ambu yang bumbu rujak ambu yang kecombrang itu. Terus kemudian sebentar. Mbak Nia tuh kangen sama infused waternya. Oh iya, oke. Beli Mbak Nia ya. Jangan mau dikasih doang ya. Boleh Mbak Nia tinggal WA. Ya, oke. Nah, baik, terima kasih teman-teman yang nyimak sampai akhir. Pokoknya tungguin, siapa tahu loh nggak tahu dapat souvenir dari rujak ambu, nggak tahu dari KBS ya souvenirnya. Pokoknya souvenirnya keren-keren lah. Oke, balik lagi nih Teh ke pertanyaan berikutnya. Jadi Teh Siti kan ikut nih kelas, terus kata Teh Siti, saya orangnya suka tantangan. Pada saat itu kan awal ya begitu ya, yang kata Teteh tidak berbekas hasilnya. Nah, setelah ikut kelas ada hasilnya enggak? Kelihatan gak hasilnya? Nah, setelah ikut kelas itu jadi punya satu ruangan khusus lagi yang kosong, inti nama. Jadi saya tuh ada tempat nyimpen segala macam tuh simpan di situ dulu. Dia satu ruangan itu kok penuh gitu. Nah, setelah ikutan bebenah ruangan gudang atau apa nih Teh Siti? Asalnya ya jadi gudang sih, asalnya kan dapur gitu, dapur yang jadi gudang. Oke. Jadi akhirnya dapur yang menjadi gudang, segala disimpan di situ. Terus ya akhirnya ketika sudah ikutan berbenah sadis, si dapur itu saya sulap jadi tempat yang bagus buat nyimpen burung hantu. Burung hantu? Ya jadi burung hantu itu jadi di satu kamar gitu biar dia luasa, sama ada taman juga kayak gitu. Sebentar, itu burung hantunya satu atau berapa? Satu aja, tapi kan biar dia bebas. Ya, maksudnya biar lega. Jadi dikasih kamar spesial gitu ya. Tapi jadi tempat yang lebih bermanfaat ya dibanding kayak gudang. Ya, terus dijadiin kayak taman bunga, ada tempat burung hantu juga. Burung hantu itu jadi rada bebas gitu, ada buat bunga. Jadi enak lah space buat kalau ngejum anak-anak. Kan suka lagi itu jum teh, jadi enak lah gitu. Jadi lebih pokoknya lebih nyaman gitu ya Teh ya. Dibikin Instagramable sih Asik, Instagramable. Terus Teh, ada berapa banyak yang barang-barang yang disortir pada saat itu? Aduh, banyak banget ya. Kalau misalnya kayak pakaian aja hampir 2 karung besar. Itu saya, anak-anak juga semuanya. Terus ada baju-baju kimia yang udah kecil, terus dipilihin mana yang memang masih bagus buat dikasihin, mana yang udah nggak dipakai. Baju-baju itu hampir 2,5 karung. Terus perabotan, piring, sendok nggak? Kecuali sendok saya nggak bagiin. Kalau misalnya gelas, kan suka banyak tuh gelas muk-muk. Karena saya suka dapat door prize atau apalah, merchandise kan. Udah banyak banget, jadi kayak muk-muk itu dikasihin. Piring juga kebanyakan dikasihin. Saya keluarin kulkas, terus mesin cuci. Sebentar, keluarin kulkas. Kulkasnya dikeluarin, dikasihin? Dikasihin. Emang ada berapa kulkas? Ya karena saya ada 2 kulkas, jadi yang satu mah buat di dapur untuk bahan baku masakan, saya nggak bisa. Yang satu lagi buat nyimpan buah-buahan gitu. Oke, kenapa dikeluarin? Ya biar efisien itu. Setelah ikutan KBS kan tetap harus efisiensi. Terus tempatnya ini menghitung-hitung lagi beneran listrik 2 juga. Itu si kulkas, saya masih penasaran soal si kulkas ini. Kulkas yang dikeluarin teh segede apa? Terus dikasihin atau dijual? Dikasihin, sini nggak
ada yang dijual teh. Oh, ada yang dijual. Oke. Dikasihin ke siapa? Ya ke saudara. Adik, ke saudara lah. Oh, oke, ke saudara ya. Mama gitu. Jadi diungsikan ke Soreang. Mesin cuci juga kebetulan ada satu yang 2 tabung, terus beli lagi yang 1 tabung gitu kan. Tadinya yang di atas buat di atas, yang di bawah buat di bawah. Akhirnya tapi akhirnya dikeluarkan. Apalagi itu yang dikeluarin? Suami nggak dikeluarin? Oh, tong teh limited edisi Jina. Iya. Teman-teman boleh banget nanya ya untuk siapa ada yang mau nanya Teh Siti pertanyaan yang paling kocak misalnya atau paling keren, itu boleh banget ya Teh Siti ya gitu. Mudah-mudahan Teh Sitinya pusing nggak jawabinnya. Oke, jadi banyak banget ternyata ya kulkas. Bentar, itu kulkas pintu berapa Teh? Yang pintu berapa ya? Lupa ya. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4? Yang 4 ada. Pintu 2. Yang 2 pintu ya, oke. Mesin cuci saya keluarin 2, yang 1 buat pegawai, 1 yang 2 tabung, yang mama yang bukaan atas. Sebentar, ini mesin cuci kenapa ngeluarin 2? Emang Teh Siti di rumah ada berapa mesin cuci? Apakah buka usaha laundry? Ya gitulah Teteh kan asal nawa lagi musim 2 beli 2, terus ada lagi yang bukaan atas beli lagi yang, jadi ada 2, terus yang pas 1 lagi kayaknya kurang bersih, pengen yang gitulah biasa. Jadi punya lagi, 3 ya udah 2 dikeluarin 2 gitu Teh Siti. Itu ke siapa yang dikasihnya? Pegawai 1 sama mama 1. Mesin cuci mama deh. Lupa sampai besar-besar. Gimana Teh? Ya sepeda. Sepeda apa? Anak dewasa? Sepeda dewasa. Kasihin ke siapa? Kenapa dikeluarin? Adik. Sempit, di rumah Siti udah ada banyak sepeda. Tapi di rumah masih ada sepeda? Masih ada, akhirnya cuma sisa 2. Oh, sisa 2, oke. Apalagi itu barang-barang yang gede yang dikeluarin? Udah sih yang besar-besar mah itu besar-besar mah itu ya. Rumah Siti kan minimalis, itu beneran barang kebanyakan. Suami udah komplain aja. Kalau mau beli baju, berarti yang 3 dibuang. Suami kan sistemnya kayak gitu kan. Oh, berarti suami mah udah minimalis sebetulnya ya? Asli minimalis banget ya. Kalau saya beli baju ini kayak suaminya Mbak Nia ya. Udah di minimalis isinya doang. Terus kumaha terus gimana gitu? Di depan mata teh harus dipilihin mana nih yang mau dikeluarin sekarang juga gitu. Ih, keren itu, suaminya nggak perlu ikut kelas berbenah sadis juga udah minimalis. Alasannya apa? Itu bukan salah aku, salah lemari kecil lah, beli lagi lemari. Les, itu modus. Terus ya. Sebelum KBS. Iya. Terus kata Mbak Nia katanya, aku nunggu kulkas lemari dikeluarin. Udah ya, sekarang udah minimalis ya Teh ya. Iya. Oke. Teh ada yang nanya nih. Kenapa? Teh Kurnia bilang aku mesin cuci kayak beli Indomie. Tete yang dulu ada 2 masih disimpan, terusnya 5 tahun kemudian beli lagi 1 gitu Teh tuh. Ini ada Teh Mbak Arni nih. Teh pas beres-beres masih kepikiran nggak? Oh ini mangga Teh, mau Teh Siti jawab atau saya yang jawab? Ini boleh. Teh pas ini ala Teh Siti dulu deh. Pas beres-beres masih kepikiran nggak? Oh berarti ke Teh Siti. Ntar kalau masih butuh gimana? Ayo Teh Siti. Ya, karena kan udah ikutan kelas bebenah sadis. Hiji aku di Sinsinan oke, sebenarnya dari Ustaz juga udah dikasih tahunya setiap pengajian juga dihisab gitu ya. Tapi ya gitu Teh kan belum masuk memahami makna anak gimana. Pas ikutan KBS, ketika aku melepas suatu dan itu kan nggak aku buang juga, jadi lebih bermanfaat buat orang lain, kepake orang lain senang, kita ikut senang sih. Jadi Siti ngelepasnya itu dengan senang hati. Jadi ketika pegawaiku mesin cucinya rusak, aku kasihin, kan jadi senang di rumah juga. Jadi ada barang, terus dia kepake banget, jadi nggak ada kepikiran, aduh gimana kalau butuh gitu. Kalau misalnya kita butuh lagi ya berdoa, insya Allah ya rezeki lagi untuk beli yang baru gitu aja. Nah itu ya Teh ya, berdoa aja gitu ya. Kalau emang satu saat itu butuh, kita dikasih rezeki sama Allah untuk ngebelinya gitu ya. Tapi yang pasti kalau sekarang itu mesin cuci yang 2 itu ada di rumah, udah rumah makin sesak gitu ya, udah gitu juga nggak bermanfaat ya, karena yang Teh Siti pakai kan cuma 1 ya. Iya. Gitu, oke.
Terus kemudian Mbak Isra, Teh Siti gimana tanggapan suami saat mulai ikut kelas KBSE? Suami tuh dukung banget Teh Siti ikutan KBSE tuh tak gitu atau beberes tak gitu. Terus udah gitu kan ikutan KBSE yang awal itu kayak kesurupan. Emang aku aslinya kan kita harus beberes ini, terus ngeberesin kabel-kabel juga yang perintilan, Masya Allah ternyata banyak banget. Terus jadi di organizer dengan baik kan, jadi suami teh senang, oh nyimpen dia di sini, semuanya ada punya rumahnya masing-masing. Anunya cutter tuh kemana cungcelang nama simpan cutter di sini ya, simpan gunting di sini ya, gitu. Lebih mudah lah, bener manfaat banget. Makanya ketika ikutan KBSE ada KBSA, KBSI, aku ayo ikutan deh gitu kan, pasti jadi, ada lagi ilmu baru. Jadi nggak kapok-kapok ya ikutan kelas. Nah, ya itu beneran jadi penasaran, nanti mungkin dari udah KBSU ada lagi kelas apa gitu Teh. Amin, doain saya harus medi dulu ya kalau itu. Iya. Oke, kata Mbak Nia ini tim Pagaluh, ya suami-suami para suami yang minimalis gitu ya. Terus kemudian dari Warung Robani Batam, keren Teh katanya. Ya keren emang Teh Siti pada saat mengeluarkan barangnya ya. Nah ini Mbak Isra, saya tunda dulu pertanyaannya karena kita belum masuk. Saya masih mau nanya soal Teh Siti. Kan habis KBSE kelihatan tuh ya barang banyak banget yang dikeluarkan. Terus kemudian KBSI, KBSA, KBSU malah ya, si berbenah otak yang kemarin terakhir itu. Nah, dari semua kelas-kelas berbenah sadis yang pernah diikuti, apa sih pembelajarannya Teh yang didapat benar-benar didapat sama Teh Siti secara real gitu ya, bukan ngada-ngada, bukan ngarang-ngarang? Ya, pasti yang real aku ceritain Teh. Yang KBSE itu, yang KBSE udah tadi dibahas ya, aku jadi rumah jadi rada lega lah sedikit gitu dengan barang-barang yang udah dikeluarkan. Yang bikin kaget itu ketika ikutan KBSI Teh. Kenapa kaget? Yang ikutan KBSI, waktu ikutan KBSI Siti itu udah punya usaha kan di Bumurjong aku. Nah, terus diajarin juga sama mentor-mentor untuk selalu mencatat seperti itu. Tapi ya gitu Teh, aduh keburu, gimana gitu kan selalu. Nah ketika di KBSI dengan tugas-tugasnya, dengan sadisnya juga, mau nggak mau aku catat, termasuk apa yang kebuang hari ini gitu kan. Dari situ aku berpikir, aduh gimana caranya biar nggak kebuang nih. Terus dia bikin apa? Di kulkas, jadi kan suka aku lagi nyetok makanan karena Siti tuh kerja jadi jarang ke pasar tiap hari. Jadi omnya seminggu nyetok gitu. Kadang ada yang nggak ke masak. Jadi banyak yang busuk gitu ya? Nggak sampai busuk sih Teh. Biasanya jadi ada yang kerja setiap minggu 2 hari ke rumah tuh Teh. Yang nggak pasak ambil. Iya masih bisa dimanfaatkan gitu ya? Nggak ini cuman ya loss money-nya jadi dari situ lah ya Teh, termasuk pengeluaran itu. Terus kan di KBS itu di data juga pengeluaran tahunan, bulanan, nggak boleh spoiler ya. Terus spoiler pokoknya kayak gitu detail, jadi Siti tuh sampai tahu loh ayah harusnya ketika ayah dapat bonus setahun ini sekian, nggak bisa kita main ke sini atau ke sana karena ini tahun depannya kita harus bayar ini loh, ini udah di atas segini. Aku baru tahu gitu kan. Allah ya, sebanyak ini yang harus kita spend money, dianggarkan untuk setahun ke depan buat bayar pajak kendaraan, buat segala rupa ya, biaya sekolah, undangan, itu kan yang suka nggak dianggarin tuh, tiba-tiba saudara nikah atau apa kan harusnya dianggarin. Masa nggak ngamplop gitu ya? Ya kan, kamu menterusum nikahan ya kan Teh? Bener. Terus THR anak, THR buat keluarga, aku kan keluarga besar kayak gitu Teh dianggarin. Wah iya, jadi pas ikutan KBSI saya bisa ngajuin ke suami, nih ayah setahun itu yang harus dibayar tuh segini gitu. Terus respon ayah Teh gimana? Jadi pantesan kalau saya nggak bisa nabung atau apa Teh, kenapa uang bonus segini besar kok uang Teh nggak sisa gini ya gitu kan. Jadi nama faedah yang keroknya ya. Jadi bisa kelihatan banget Siti jadi menemukan pengeluaran terbesar itu di mana, itu pas ikutan KBSI beneran. Oke. Baik teman-teman, ayo tanya, jangan kasih kendor ke Teh Siti karena untuk pertanyaan paling keren itu pertanyaan terserah mau pertanyaan paling gokil gitu ya.
paling tidak senonoh gitu ya, atau paling paling menyentuh, itu boleh banget tanya. Nanti yang teman-teman yang bertanya dan dipilih paling-paling itu dapetin souvenir. Ada 4 souvenir untuk teman-teman. Oke. Nah, balik lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Oh, paling suka kelas apa katanya tadi antara KBSE, KBSI, KBSA dan KBSU? Paling suka kelas KBSA. Kenapa? Di KBSA itu ngerubahnya. Teh Siti, buat teman-teman yang belum tahu nih, KBSA itu kelas berbenah sadis advance yang fokusnya adalah membenahi hati dan pikiran. Sok, mangga. Kenapa KBSA paling suka? Hati gitu loh. Nah, sebenarnya waktu ikutan KBSA suami nanya, ikutan sekolah naon deui kan tos bebenah sadis naon deui gitu kan. Ieu mah beda deui aya bebenah perasaan gitu. Akhirnya teh yalah sok terserah, alhamdulillah suami dukung terus kalau ikutan kelas-kelas apapun juga ya. Nah, di KBSA itu pas pandemi ya teh ya, Siti ikutan KBSA itu kalau salah di pas pandemi. Tentang bebenah hati, jadi ada ya namanya orang kan pasti ada masalah, trauma masa lalu, ada beban, tanggung jawab gitu kan. Di situ kan Siti bisa menggali diri sendiri, apa sih yang harus diluruskan, kan dibimbing sama Teteh kan. Jadi di KBSA itu beneran bebenah hati. Yang paling kerasa banget itu adalah ketika pandemi, Siti 2 tahun pandemi itu nggak bisa berjualan Teh. Oke lah berjualan, tapi tidak seperti sebelum pandemi lah ya. Omset turun. Pindah kayaknya, bukan turun lagi. Oh beneran? Jadi itu udah jam gitu ya? Iya segitu gitu kan udah, kalau turun mah kayak sedikit atau kumah ya mah aduh kayaknya udah inilah. Tapi alhamdulillah sama Allah 100% Teh turunnya. 100%, hampir 90% lah kan. 90% turunnya ya omsetnya. Oke, terus gimana? Tempat kita jualan tiap minggu juga nggak ada Car Free Day, terus Car Free Day nggak ada kan, pandemi ya. Ada, terus pameran-pameran. Kadang kan Siti itu jualannya pameran-pameran itu seminggu bisa 4 kali gitu kan. Ini nggak ada banget pameran, nggak ada beda jualan. Tapi alhamdulillah sih memang suami WFH jadi tetap digaji ya Teh, masih bisa ada rezekinya. Tapi pas ikutan KBSA ini di hati Teh lihat yang masih jualan gitu kan, sebelum ikutan KBSA ya Teh, enak ya mereka masih bisa jualan, aku enggak gitu Teh. Ada kan rasa seperti itu? Ya. Tapi pas setelah ikutan KBSA diajarin ngedoain, ada tugas siapapun kita doain. Jadi sekarang lihat driver di jalan, ya Allah semoga direzekian, dilancarkan rezeki itu. Jadi terbiasa untuk mendoakan orang lain gitu Teh. Jadi ketika ada yang jualan gerobak ya cing laku jadi saya tuh setiap lihat orang teh jadi seneng yang jualan teh cing laku cing ini gini. Ketika aku mendoakan semoga nggak laku gitu ya Teh ya. Jadi efeknya itu beda Teh, kitanya tuh jadi lebih happy, bahagia walaupun Siti nggak jualan. Beda sebelum ikutan KBSA, liatin yang jual aku enggak ya, jadi kan downnya ke sendiri, bebannya ke sendiri. Tapi pas setelah ikutan KBSA diobral dong Teh istilah namanya. Saya diobral Teh maksudnya aku jadi mudah banget gitu dari mulut. Ngedoain orang ya. Ngedoain orang tuh mudah banget Teh. Jadi senang lihat orang teman dagangnya laku, alhamdulillah cing laku cing ya, semoga lu juga memberi rezeki seperti itu. Kumaha pokoknya mah beneran ngedoainnya orang lain. Jadi terus gimana efeknya, ada nggak ke usaha Teteh? Masya Allah Teteh asli Siti pas habis pandemi orang setelah ikutan KBSA mungkin Allah juga mempercayai Siti udah bisa dari segi pencatatan keuangannya sudah ini, rumahnya juga sudah bisa untuk produksi lebih banyak karena kan lebih lega. Dari itulah mindset pola pikir kita juga terbuka dengan terus bikin impian, jadi nggak takut kan kita bermimpi seperti apa, dicatat aja seperti gimana, serahkan sama Allah gitu. Gimana caranya Siti nggak ngedoain ya Allah cing rujaknya cing laku ya biar saya mau ini mau itu, Siti nggak gitu lagi, doanya digentos. Jadi ya Allah saya mau ini, cuma Allah lah gimana caranya gitu kan. Serahkan sama Allah, nggak tahu cara rezekinya, mungkin dari suami, mungkin dari mana saya nggak tahu, itu mah kuasa Allah, terserah. Pokoknya mah ada rezeki aja ya. Ya. Dan alhamdulillah Teh
di tahun 2021 setelah ikutan KBS saya. Justru karena sering ngedoa, mungkin juga sih ngedoain orang lain, jadi ke kitanya juga orang positif. Tiba-tiba dari ribuan produk atau ratusan bumbu rujak yang beredar di Indonesia, kuasa Allah si rujak ambu itu dipilih oleh satu perusahaan yang lumayan besar lah di Indonesia. Itu teh. Luar biasa ya. Teh, kita mundur lagi nih. Ini ada yang nanya Mbak Isra, anak-anak mau kerja sama ya Teh? Kayaknya pas zaman KBS itu. Iya, senang-senang aja ya bajunya dikeluarin. Saya dibantu anak-anak, kalau enggak mah bingung. Terus anak saya juga ikutan KBS Kid juga, dia senang banget. Jadi didukung banget sama anak-anak juga ya Teh ya? Ya, alhamdulillah. Ini dari Mbak Migi nih. Ini tadi nih Mbak Ratu sok aku hantam jana ya. Nih Mbak Migi, Iko sama Teh Siti baru aja semalam saya bikin rencana tahunan dan menyadari itu pas ngobrolin rencana tahunan sama suami. Ya, ya itulah, segala sesuatu itu kan ada ilmunya ya Teh ya. Kita harus mau belajar. Mbak Dwi, Masya Allah menginspirasi. Oke. Suka karena JM-nya murun, belum tentu ya Mas Teh Siti ya. Suka karena JM-nya, karena mentornya. Sama GR-nya. Mbak Dwi nih, bagaimana caranya agar usaha bisa bangkit lagi setelah terpuruk Teh? Yang saya terapkan di rujak ambu ya, pernah terpuruk juga karena memang pandemi. Kalau saya usaha bangkitnya lagi ya tetap berusaha, satu serahkan juga kembali lagi sama Allah, lahaulah. Tapi kita ada usaha juga. Satu usaha itu adalah tindakan kita, jadi kayak mempromosikan lagi. Dua, menjaga kualitas produk. Jadi kalau orang udah tahu produk kita dan kita ngejaga kualitas produknya, itu nggak harus kita gembar-gembar iklan, mereka akan mengiklankan sendiri gitu jalan. Karena Siti terus terang udah 7 tahun Teh di usaha rujak ambu, dengan naik turun usaha lah ya, semuanya juga pasti ngalamin, nggak mungkin naik terus atau apa. Cuma itu aja, pegangan Siti tuh lakukan yang terbaik. Jadi promosi tetap lah, maksudnya ada usaha kita gitu, jangan sampai nyerah. Udahlah nggak ini, ya sudah, mindsetnya beda lagi kalau udah nyerah kayak gitu. Kalau kita bilang bisa insya Allah kita bangkit lagi dan mau terus belajar Teh, benar. Nah, mau terus belajar ya. Oke, kita ini lumayan banyak nih Teh yang nanya, jadi saya bacain aja dulu ya. Pengalaman terpahit saat ikut kelas dari Mbak Isra. Ada nggak pengalaman terpahit atau terrempong atau apa loh? Ya terpahit sih yang ditanya sama Mbak Isra. Nggak pahit banget sih, tapi itu sangat berkesan. Itu waktu kelas ikutan KB. Oh, jadi malah berkesan gitu ya? Ya, tapi itu lagi Siti kan lagi traveling ke kemana ya? Jauh lah, ke pulau, keluar pulau. Saya lupa ya, udah ke pantai mana, pulau apa gitunya, pokoknya jauh lah. Terus tapi lagi ikutan kelas gitu kan, nggak bisa nggak setor kan. Kelas apa? Yang ngedetail KB apa ya, lupa, KBSI kayaknya. Oke, terus? KBSI kayaknya. Apa yang harus terus setor kan tiap hari, dan saya terkendala sinyal karena lagi di luar pulau Teh, aslinya berapa di laut aja berapa jam gitu kan, pakai perahu kecil. Aku dong, kalau teman-teman yang seperjuangan ikutan perjalanan itu tahu banget, di naik perahu lagi kena badai, aku ngerjain tugas hanya harus difotoin, sampai kan di fotonya tuh ada kena ombak kayak gitu. Itu tapi itu berkesan banget ya Allah, asli Teh. Karena sih keluar kota itu 4 hari di pulau, wisata, bawa tim gitulah untuk menjelajah. Tapi aku ikutan, dia harus didata hari di apa, terus pakai tulisan ya kan. Jadi aku bawa buku sampai di bus malam-malam jam 1 aku tulis. Lupa setornya dong, kecepatan kan, karena takut ketiduran di bis. Akhirnya tetap aja kan dan dinilai. Ya, ketelitian diperlukan dalam menyetorkan tugas di kelas berpenas tadi. Oke.
Terus tes itu yang disebelin dari kelas berbenah sadis apa kata Mbak Uun? Ya sebenarnya itu kadang udah disiapin malam-malam, terus perasaan sudah disetor ternyata telat gitu kan, lupa. Pernah lah Siti juga ada 1 apa 2 harus ada, padahal cuman mau konsep doang tapi keklik dong gitu. Kenapa ini pas kirim cepat-cepat ya itu masa keklik kayak gitulah. Ya gitu udah ngerjain sebenarnya udah ngerjain. Ya, udah ngerjain tapi terlalu cepuk, nggak niat buat nyetor juga ya, cuman jarinya nggak kompromi ya. Jadi langsung klik kan karena udah persiapan, jadi nanti tinggal klik aja kan. Ya Masya Allah lah, tapi seru banget. Luar biasa. Mbak Dwi nih, berarti kekuatan mendoakan orang lain ya Teh, doa-doa baik itu bisa berbalik ke diri kita. Itu ngaruh banget. Oke. Mbak Romi katanya suara tidak jelas, putus-putus. Teman-teman boleh komen dong, suara kita masih putus-putus, masih nggak jelas nggak? Boleh komen ya. Oke, jadi nih Mbak Siti, luar biasa ya efek dari mendoakan orang lain itu. Barokah Teh Siti, semoga sehat selalu, maju terus usahanya. Mbak Isa, Masya Allah 7 tahun ya. Ini dari Bakul Madu, kenapa ikut KBS? Ayo. Kenapa ikutan KBS? Ya itu kan asalnya kelas bebenah sadis. Jadi buat aku itu tantangan sesadis apa. Ternyata sesede pasti bisa lah, tapi aku untuk bisa gitu. Karena beneran namanya ditantang tuh kayak gimana sih? Ditantang, ayo lah bisa kayak gitulah. Sini kan orangnya kayak gituan kalau ditantang teh. Jadi suka tantangan gitu ya pada dasarnya gitu. Iya. Yang suka tantangan itulah Teh Siti gitu ya. Oke, udah jelas lancar. Alhamdulillah udah jelas lagi ya. Terima kasih komennya teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lagi, saya mau tanya, Teh Siti ini kan katanya tadi udah 7 tahun ya usaha rujak ambu ini. Cerita dong, kenapa kok kepikiran bumbu rujak gitu ya? Kenapa bukan bumbu soto gitu? Iya benar Teh. Jadi sebelumnya tuh kan memang Siti tuh kerja sebagai asisten apoteker, juga asisten dokter. Jadi makanya Siti tuh kerjanya selampangan gitu, kerja sampai malam, dari pagi sore itu ngurus apotek. Terus dari malam tuh dokter praktek sampai habisnya pasien, kadang jam 10, jam 11, pernah sampai setengah 1 pasiennya lagi banyak, ya aku harus tetap standby kan. Jam 1 malam? Jam 1 malam Teh, kalau lagi ada penerimaan polisi itu yang dites polisi. Oh iya, kalau dokter mah begitu pas penerimaan polisi. Sampai jam 1 malam itu pernah gitu. Terus itu dari jam berapa Teh? Dari dokter praktek jam 7 malam, tapi kan Siti udah harus ready, jam maghrib udah ready, harus udah. Oke. Terus gimana cerita? Terus akhirnya mikir masa gini terus kan. Nah mulailah di 2003. Tapi sebelumnya Siti bisnisnya bukan rujak ambu, jadi buka kantin di apotek itu, buka wartel, terus franchise waffle, terus takoyaki, kripes, itu banyak banget ya. Jadi biar ada tambahan gitu kan. Karena rencananya Siti nggak mungkin terus kerja di orang, harus punya usaha sendiri. Jadi udah dari tahun 2010 lah mulai usaha. Akhirnya gonta-ganti gitu, pengalaman perih gimana ngedorong roda, dikibulin pegawai. Siti ngedorong roda? Aku nemenin pegawai ngedorong roda, terus rodanya sama preman dihancurin kayak gitu. Aduh ngalamin banget gitu. Serius? Iya Teteh, akhirnya sampai Gipa menyerah, udah aku nggak mau lagi punya roda-roda, udah hampir banyak tuh roda, ada 8 gitu kan. Beberapa dijual, beberapa dikasihin ke pegawai, sok lanjutin ini resepnya, silakan dagang kayak gitulah. Alhamdulillah sih jadi ada mereka juga masih tetap hubungan baik. Sampai akhirnya buka kantin juga lah gitulah. Terus suatu hari pengajian Teh. Pengajian, ibu-ibu pengajian waktu dulu itu 2013 kubah emas lagi booming-boomingnya ya. Oh iya. Kubah emas. Nah, si Teteh mama aku belum bisa ngajak mama umroh, ayo orang kubah emas ikutan gitu kan. Sama mama, alhamdulillah waktu itu mama lagi sehat, dibawa ke kubah emas, mama bekal rujak.
karena Mama Siti itu jualan rujak Bu, rujak sama es campur gitu. Jadi kan kalau daerah Banjaran itu memang udah biasa lah produk kayak bumbu rujaknya udah biasa Mama itu jualan. Nah pas di Des kan ngerujak tuh bareng party enak gitu ya, ibu-ibu pengajian sosialita juga mereka teh nggak mau ribet kan. Teh pesen lah bumbu rujaknya. Wah oke, siap gitu. Pertamanya, nah dari situ akhirnya Siti kemas pakai toples dulu, pop ice kayak gitulah ya, pakai cup. Itu yang bikin bumbu rujaknya ibu atau Teh Siti? Mama. Awalnya masih mama ya. Nah, modal 200.000, Mah bikinin bumbu rujak 200.000-an, Mama kirim lah sewadah. Terus ini terus dibagi-bagi emangnya yang udah pesen gitu kan, dijualin. Nah ternyata si konsumen itu teh cerita ke Toserda, ke Pusat Balada yang ada di Pajajaran. Bumbu rujak yang enak kok punya ini loh, coba hubungin orangnya gitu. Akhirnya Siti ditelepon sama Toserda. Bu boleh nggak nitip bumbu rujaknya di saya gini-gini gitu. Akhirnya ya udah siap gitu kan. Iya. Nah dari situlah mulai kemasannya dibagusin, terus mimpi untuk si bumbu rujak ini bisa tembus ke pasar internasional. Pinginnya resep Mama itu orang di luar negeri, asal Bandung, asal Indonesia tuh bisa ngerasain gitu. Oke. Terus kan yang namanya usaha mah nggak langsung ke atas gitu ya Teh ya, atau ada pasang surutnya juga gitu. Nah, apa sih yang kejadian yang paling menyesakan dada gitu selain yang pandemi tadi, ada nggak selama rujak? Yang paling menyesakan itu pas awal-awal usaha gitu kan. Jadi awal usaha tuh kita belum tahu kemasan ini kemana, cara ini gimana. Asli karena Siti masih nol banget lah. Gak ada bimbingan ke dinas KUKM seperti apa. Jadi asli sendiri gitu kan. Jadi untuk nge-branding kita itu nitip-nitip produk Teh. Kebayang kan? Kita modal sendiri, titip-titipin di toko, ternyata nggak laku, expired, buang, jadi apa? Dipakai luluran pun nggak bisa. Ya kan, bumbu rujak. Akhirnya sebelum itu expired hanya dibagi-bagiin, tapi kan ada waktu expired memang, tapi sebelum expired udah dibagiin gitu. Ya, jadi, supaya masih bisa nyangkanya minus sebenarnya awal-awal itu promo, pameran, bazar kan harus ada apa tuh? Sampel Siti banyakin ikutan pameran, bazar, nggak dihitung loh Teh uangnya bati apa enggak, belum ikutan KBSI ya waktu itu. Jadi kadang dari rujak itu mungkin sebenarnya ngambil uang gaji Siti di kantor, ngeluarin lagi kan. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dulu deh. Teh Siti, dari saya sempat ngobrol tapi nggak dalam ya waktu itu sama Teh Siti. Dari rujak Ambu nih konon katanya Teh Siti jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Benar itu Teh? Ya Teh, jadi memang kayaknya mimpi gitu. Maksudnya Teh suatu impian ketika Siti buat produk rujak Ambu itu langsung impiannya udah tinggi aja. Dia rujak kudu ke luar negeri gitu kan. Sama awal Teh jadi ya udah yang tercatatnya itu. Terus gimana caranya dia masuk ke luar negeri, Siti juga searching produk seperti apa yang bisa masuk ke luar negeri. Maksudnya kayak ada biji asemnya kan nggak bisa dimakan. Otomatis kalau mau masuk keluar aku nggak boleh punya produk yang seperti itu. Jadi akhirnya nggak ada bumbu biji asam itu nggak ada, nggak bala, makanya kayak cap kayak gitu kan. Nah pas alhamdulillah di 2014 ada teman berbaik hati ngajakin ke dinas KUKM loh, diurusin PIRT halal gitu kan. Akhirnya rujak Ambu di 2014 berkesempatan untuk pameran Teh di Malaysia. Di Malaysia berapa hari itu pamerannya? Seminggu lah ya. Oke. Nah harusnya mah pameran di Malaysia itu jadi mihas, tapi karena lagi kita tuh berbentrokan dengan pemilihan presiden, jadi ikutannya yang Malaysia Food and Beverage gitu, jadi yang udah internasional. Kalau mihas mah kan khusus makanan halal. Kalau MIFB mah udah food and beverage yang halal, yang nggak halal juga campur, jadi lebih banyak lagi ya pilihannya. Oke. Dari Malaysia kemana lagi?
dari Malaysia itu di 2016 ada yang ini Januari itu ada yang pesan buat ke Thailand. 1 kardus. Saya udah bilang gini, silakan nih anakin gitu kan ya. Duluan dulu ya perginya, nanti aku nyusul gitu kan. Itu Desember ya Teh, Siti ngirim ke Thailand tuh dibawa berapa kardus. Teteh nggak ada rencana, nggak ada apa, kita tiba-tiba beli apa tuh koper. Saya itu rekaman jam ke Thailand, padahal nggak ada rencana ke Thailand. Oh, jadi seolah-olah aja gitu, padahal mau belum tahu kapan ke Thailandnya ya? Tapi saya yang ke Thailand tuh seomong-omongnya, mereka aku beli aku ke Thailand, jika nuliat sih saya tuh akhir aslinya pas bulan Maret bisnis matching sama kedutaan Thailand, Siti dong diajak ke Thailand pameran di Bandung cuma 1-2 tuh bisa bahasa Thailand, bahasa Inggris. Berangkat sendiri Teteh, kebayang dong ke Jakarta. Terus pakai bahasa Thailand dong. Terus keluar di bandara Thailand, mau nginep di mana? Ya bingung, saya nggak tahu mau nginep di mana juga ya. Nggak bisa keluar dari bandara Teh, nggak bisa ngehubungin orang Indonesia juga, kan nomornya udah beda. Terus? Ya Allah ya Teh, saya nangis. Akhirnya aku searching hotel apa yang ada di Thailand. Oh ayah hotel iya, langsung tulis ngarang di hotel iya nginepna gitu ya. Asalnya di gate 10, aku pindah ke gate 2, ngambil teka ciri salah ya gitu ya, maksudnya di tempat keluar. Akhirnya lolos Teh, saya yang paling telat keluar. Luar biasa ya. Bahasa Inggris aja aku balelo, pokoknya bahasa Thailand. Tapi bertahan artinya ya akhirnya di sana. Dari Thailand masih jalan-jalan lagi nggak ke luar negeri? Dari Thailand ke Singapura, udah itu kan keburu nggak ikut lagi pameran, nggak diizinin sama Kimi. Mama nggak boleh lagi ke luar negeri lagi sebelum umroh. Aku sama mama ke luar negeri kan dibayarin ya, tuh bayar sendiri. Udah pingin mama juga umroh lagi nabung, tapi ya udah kayak gitu deh. Oke. Jadi tadi ke Thailand itu bener-bener nggak ada persiapan apa-apa, cuman seomong-omongnya aja ya. Kalau gitu ya Teh Siti, saya mau seomong-omong aja. Saya mau pergi ke Inggris. Amin. Beneran ya, saya nggak tahu dah tiba-tiba asli. Oke. Teh, jawab dulu nih, kita udah mau ke akhir-akhir nih. Teh Siti dari semua nih Mbak Ratu nih, Teh Siti dari semua yang udah Teh Siti jalani, mulai dari kelas awal sampai akhir, ada nggak yang masih mau sama Teh Siti? Ada yang masih mau Teh Siti cari? Maksudnya apa gitu? Bukan cari suami baru. Cari apa? Ya nggak tahu, ada nggak katanya udah ikut kelas apa sampai akhir, ada nggak yang masih mau Teh Siti cari? Nggak tahu ada nggak gitu? Masih ada, kalau menurut Siti ilmu itu luas banget, jadi masih ingin belajar lagi banyak gitu. Tapi nggak tahu apa gitu ya. Nah, satu lagi, ada nggak efek ikut kelas ini untuk keluarga? Yang paling kerasa apa untuk keluarga Teh? Paling kerasa sebenarnya apapun yang dipelajarin di KBSA, KBSI pokoknya sampai KBSU itu Siti ajarin lagi ke anak-anak Teh, hampurannya dah pasti dikasih tahu kan ya ke anak-anak, suami juga ya diajarin harus gini loh, afirmasi seperti apa gitu, impian di segimana. Jadi anak-anak diajarin kalau ada impian apapun dicatat, divisualisasikan gitu kan biar semangat. Masya Allah. Oke, ini dari Teh Nuni, Teh Siti yang paling nampol efeknya dari KBS praktek tugas apa? Tugas nampol, tugas menyisir. Nyisir. Kenapa tugas nyisir? Itu kan ini sekalian spoiler aja Teh Siti ya. Itu tugas nyisir teman-teman, buat yang belum tahu, ada di kelas berbenah sadis ultimate, berbenah otak. Hubungannya apa coba nyisir sama otak kita ya? Kunaon Teh? Aku biasanya mun keramas kieu ku rambut geus disisiran iket deui rambut kan kayak gitu. Kudu nyisir. Asli aku jarang nyisir khusus gitu Teh, ketika ikutan KBSU kan beneran ada harus nyisir kayak gitu. Oh iya ya, udah beneran juga. Oke, jadi itu ya dari Mbak. Kenapa ya, itu simple singkat, tapi emang itu yang kok bisa sih Tete nyuruh aku tugas nyisir, aku tuh jadi lo kok tahu sih aku kadang jarang nyisir. Karena ya Teh Siti banyak banget emak-emak yang jarang sisiran. Padahal itu bagus banget buat otak. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi ini.
Teh Siti teh usahanya ini terinspirasi dari siapa? Tadi udah cerita ya, apa Teh Siti memang suka makan rujak, tadi udah cerita. Mbak Migi, gimana tahu bisnis apa yang cocok dengan kita? Caranya memang kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngecoba gitu kan Teh. Nah, itu dia. Nyoba. Jadi saya makanya sebelum rujak saya udah cobain beberapa, hampir ada 8 bisnis seperti itu. Cuman kan akhirnya bukannya masalah pindah-pindah, dievaluasi apa gitu kan. Ya. Akhirnya kan kita tahu yang passion ya. Kita, bisnis yang bikin kita itu happy, bahagia tuh di mana. Dan saya tuh seneng banget kalau dari rujak itu, orang kalau bikin makan jambu langsung satu itu nggak bisa gitu, jarang gitu. Tapi ketika di rujak itu bisa habis 2, bisa habis 3 gitu. Saya penggemar rujak juga soalnya Teh. Nah, jadi bahagianya ketika orang bisa makan jadi lebih sehat gitu. Terus kumaha carana orang tuh makan makanan itu nggak cuma enak doang, tapi harus toyib juga, bagus buat ke badan. Ya. Yes. Dari Mbak Dwi juga sekarang sudah punya berapa karyawan Teh? Siti tuh kalau di rumah tuh kan bayar produksi itu nggak tiap hari karena rumahnya minimalis gitu. Jadi ketika lagi produksi, ruang tamu berubah langsung jadi kayak pabrik gitu ya, pabrik kecil. Itu bisa 5-7 orang sekali produksi. Jadi itu salah satu mimpi Siti juga, gimana caranya tetangga sekitar yang biasanya ngobrol di belakang, ngarumpul tuh tujuan ngarumpi, bari ngobrol curhat, bisa pindah bari produksi. Itu berapa orang Teh kalau pas lagi kayak begitu? 7. Lumayan ya. Lagi 7 orang. Tapi seru banget ya itu dari awalnya tengah walaupun pakai maskernya ngakak teh aya wis teuing asli. Terus ngerumpi jalan gitu ya, kerja jalan. Kerja jalan, ngerumpi jalan, tapi maksudnya ngerumpinya juga untuk ngomongin orang lebih manfaat gitu. Betul. Dari Mbak Umu Malik, Masya Allah katanya. Terus Teh Nuni, alhamdulillah masih hidup ya, bisa pulang dari Thailand. Ya, alhamdulillah. Oke. Dari Bakul Madu, afirmasi, yes betul. Mbak Umu Malik nih, Teh Siti kan sibuk ya. Gimana berbenahnya di rumahnya berhasil? Berapa banyak yang sudah dikeluarkan? Tadi udah ya kalau yang sudah dikeluarkan. Nah ini soal sibuknya, gimana berbenahnya katanya? Karena kan semuanya udah diberesin Teh, jadi nggak terlalu banyak yang harus dibenahin kan? Jadi berarti cukup yang rutin-rutin aja ya, dan nggak makan banyak waktu. Oke. Bakul Madu nggak pernah nyisir karena ikut KBSU terpaksa, yes. Mbak Dwi jadi penasaran KBSU, jadi Mbak Nelly juga jadi penasaran KBSU. Oke, baru tahu Mbak Rohmi katanya nyisir itu berhubungan dengan otak. Nih Mbak Ratu lagi nih. Teh Siti kalau waktu bisa diulang, hal terbesar apa yang mau Teh Siti lakukan untuk orang tua? Waduh. Untuk apa? Kalau waktu bisa diulang, hal terbesar apa yang mau Teh Siti lakukan untuk orang tua? Ini dalam ini pertanyaannya. Tuh kan Teh Sitinya langsung diem. Ambil tisu. Jadi Teh, Abah tuh support banget Siti. Kalau jadi waktu pameran di luar negeri, Siti juga pameran di berbagai daerah di Indonesia. Abah tuh selalu telepon aku sehari bisa 3 kali, 5 kali. Jadi teman-teman seperjalanan Siti itu pasti yang tahu, kalaupun di mobil pasti nelfon Abah ya gitu kan. Jadi nyangkanya aku tuh anak bungsu yang selalu belum punya anak gitu ya, ditelepon terus sama Abah. Jadi orang yang sangat support banget adalah Abah. Jadi ketika Siti dapat orderan yang banyak, ini aku pingin cerita tapi Abah nggak ada. Jadi terus saya udah ngelakuin apapun yang harus saya lakukan ketika orang tua masih ada, dan itu yang akan telah Siti lakukan. Gak ada yang Siti sesalin apa yang dulu belum dilakukan, karena yang Siti merasa dari dulu pun sebisanya Siti maksimal buat orang tua, Siti akan utamakan. Cuman yang nyeselnya tuh waktu Siti lagi banyak-banyaknya, mungkin yang sekarang lah orderan lagi banyak-banyaknya yang bisa, kalau Abah tahu pasti Abah akan lebih happy gitu kan, gitu sepertinya. Teteh itu mah. Tuh teknikanya juga kemana? Iya, pas gitu ya, pas lagi gitu ya. Oke, gimana tadi tempat freeze?
Jadi yang bisa diulang adalah kalau bisa diulang, kalau waktu bisa diulang. Kalaupun bisa diulang, saya ingin jadi tetap anak Abah. Ya seperti itulah. Seperti yang sekarang terjadi aja. Siti ngerasa yang sekarang sedang terjadi itu adalah yang terbaik di perjalanan hidup Siti. Kalaupun diulang, pengennya seperti itu lagi. Insya Allah. Oke, Teh Siti, dari apa ya? Tadi kan sudah seperti itu. Oh ya, paling banyak produksi yang atau order kan kayak jadi per order gitu ya, Teh, per proyek ya, kayak per project gitu ya. Nah itu berapa banyak yang pernah diterima? Paling banyak sekali kirim 5.000 ya. Kemarin sih baru kirim bungkus. 3.000. Itu bisa dikerjain dalam waktu berapa lama? 3 hari. Iya, cepet banget ya? Dari 4 hari. Ya karena kan pasukannya banyak, Teh. Aku kalau misalnya ngambil 3 orang, kok saya nggak diajak kan gitu. Jadi ayo kadang dia siapapun yang mau kerja sok gitu. Akhirnya kan jadi efeknya produksi situ juga bisa jadi lebih cepat. Iya, malah lebih cepat ya gitu. Oke, baik. Ini masih ada KBSU keren, sangat rekomendasi dari Baku Madu. Dari kamar rujak tanpa cengek. Enggak ya, Teh Siti ya, yang level 1 saya. Tapi Siti ada juga kalau ada yang nggak mau pedas, Siti bikin. Oh, ada juga ya, original ya. Terus ada yang paling berkesan dari rujak ambu adalah ketika mamahnya itu kena kanker dan pingin banget makan rujak, terus Siti bikinin yang spesial, nggak pedes sama sekali, bolehlah nyicip sedikit-sedikit. Sesudah bikin, terus mereka nyobain, mamahnya tuh nyobain, diceritain enak banget, terus akhirnya minggu kemudiannya kan meninggal. Aduh, gimana ya Teh? Ini mamahnya yang order ya Teh ya? Ya, jadi kan yang order itu pesan buat mamahnya gitu, mamahnya udah sakit kanker gitu ya. Jadi lidahnya udah pingin rujak, Siti bikinin spesial buat ibundanya, terus dicobain Teh, mending sampai mama tuh seneng banget bisa makan rujak gitu kan. Sampai akhirnya ya seminggu kemudian tuh nggak penasaran, anaknya tuh nggak merasa gimana gitu ya, udahlah mama pingin cuman sesederhana itu makan rujak, tapi ke Sitinya efeknya gitu Teh, cuma dari bumbu rujak aja bisa bikin orang bahagia, ya udahlah gitu kan, alhamdulillah. Gitu ya, itu kebahagiaan yang nggak terukur ya Teh ya. Ya Teh. Siti, ada satu pertanyaan ya. Mbak Ratu nangis nih. Pas tadi soal itu tuh pertanyaan, suruh siapa nanya kayak gitu ya? Oke, ya Masya Allah dari Bakul Madu kali dikuatkan untuk pedagang yang halal dan thayyiban dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Semoga ikut jejaknya Teh Siti, amin. Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Teh Siti sampaikan untuk Mamah? Karena yang saya tahu Teh Siti itu deket banget sama Mamah ya. Apa yang mau Teh Siti sampaikan ke Mamah? Teteh. Siti selalu minta, Mama mau dibawain apa? Tiap minggu Siti ke rumah kan ke Mama. Mama pingin sembuh, Mama pingin sembuh. Andai kan Mama ya bisa melihat sembuh tadi beli ku Teh ya dia cek Teh. Ya ayo Mama, jadi aku cuma minta Mama diluaskan sabarnya, menerima sakitnya dengan ikhlas. Mama bisa bahagia walaupun belum bisa jalan, tapi Mama bisa bahagia lihat anak-anaknya bisa maju, bahagia lihat anak-anaknya dengan keluarganya pada bahagia. Jadi cuma minta Mama sabar, tunggu insya Allah kalau Allah mengizinkan Mama kan sehat lagi. Amin, amin. Kita ngobatin Mama gitu Teh. Iya, kita doakan semoga mamahnya Teh Siti dikasih kesembuhan ya, karena nggak ada yang nggak mungkin kalau bagi Allah. Aduh, ini obrolan yang sangat rendah ya. Kenapa jadi? Sangat menguras emosi ya. Oke, Teh Siti, sok pilih siapa itu yang mau jadi. Teh Siti bisa lihat nggak? Oh nggak, oke. Kalau gitu saya bantu pilihin aja ya. Karena Teteh aja yang pilih, terserah siapapun bisa Teteh yang pilih aja, nanti alamatnya lah. Dia bisa pada Japri aja. Nanti alamatnya WA ke Teteh boleh disebutkan? Boleh. Nanti yang pemenang teman-teman yang
yang nanti disebutkan sebagai pemenang, 4 pemenang, kita akan akhiri dalam beberapa menit ke depan. Ini teman-teman nanti langsung WA Teh Siti, tapi jangan disebutin dulu Teh ya, karena saya memilih dulu nih. Oke, jadi saya pilih ini yang pertanyaannya lumayan ini ya, bukan lumayan, yang paling. Oke, sebentar. Saya banding-bandingin dulu nih. Oke. Mbak Migi ya, gimana tahu bisnis apa yang cocok dengan kita? Boleh dicatat Teh Siti. Mbak Migi yang pertama, terus kemudian sebentar. Ini yang bikin nyesek sih, yang pertanyaan Mbak Ratu ya. Mbak Ratu boleh deh, karena pertanyaannya bagus ya. Jangan Mbak Ratu ya, bikin aku nangis. Ya kan, makanya. Ya nggak apa-apa, Mbak Ratu dapat deh cinta dari aku. Ais. Terus sebentar. Dari atas nih ada nih yang bagus. Mana tadi? Mbak Isra Laila. Satu lagi dari Mbak Uun Yusri. Oke, 4 sudah ya. Yang dari KBS itu Mbak Migi. Jadi sisanya itu yang Teteh. Mbak Migi japri saya langsung. Oke, jadi kita sudah mendapatkan 4 pemenang, 1 souvenir KBS Mbak Migi, sisanya yang tadi saya sebutkan adalah souvenir rujak ambu. Tapi bagi yang tidak mendapatkan dan penasaran itu bumbu rujak kecombrangnya beneran mesti dicoba, bikin saya gitu ya. Itu dapat diskon 15% kalau japri ke nomor WA. Berapa nomor WA-nya? Nomor WA-nya 0896 4910 2668 atau enggak dari Facebook juga bisa ya ke Messenger ya. Boleh. Ulang lagi. Nomornya 0896 4910 2668 atau Messenger, atau Teteh bisa kalau pingin ada gratis ongkir dari Shopee bisa ke bumbu rujak ambu Shopee-nya ya. Di Shopee ya. Oke, jadi dapat free ongkir tuh, atau kalau mau dapat diskon 15% tanpa minimum pembelian. Karena kalau di Shopee kan ada minimum pembelian tapi ongkir gratis. Sok aja pilih-pilih itu mah ya. Nah, kodenya kalau mau dapat diskon 15% ke WA Teh Siti, itu kodenya KBS Rujak Ambu. Berlaku hanya sampai 7 hari ke depan ya Teh ya. Oke. Teh Siti, terima kasih banyak udah ngobrol random di siang hari ini. Sudah ketawa-ketawa terus tiba-tiba nyesek gitu ya. Teteh makasih banget, asli ilmu dari KBS Teh bermanfaat banget buat Siti. Memang kuasa Allahnya bisa bertemu dengan Teh Rika, Siti jadi bisa belajar banyak hal. Masya Allah, buat teman-teman juga memang jangan takut untuk bermimpi, terus la haula insya Allah ngasih rezeki mah nggak kemana. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Teh Siti. Teman-teman, terima kasih juga yang masih menyimak ya, yang terus menyimak sampai akhir. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Yang belum menang, ini jangan khawatir. Insya Allah setiap minggu kita ada jadwal ngobrol, tapi nggak tahu di Facebook atau di YouTube. Nanti akan saya sampaikan kemudian, dan jangan lupa ada banyak hadiah-hadiah menarik berikutnya. Jadi jangan kecewa yang sekarang nggak dapat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum.